nggak? Apa itu Mbak Ica? Bagian-bagian tumbuhan. Bunga, daun, akar, batang, sama buah. Oke, tepuk tangan dulu untuk Ica. Kurang kuat, nggak semangat ya? Bisa saya sedikit dulu. Masih ingat memuji not tunggal double? Masih. Ya, tepuk tunggal, double, tunggal, zero. Zero, sama masih ada yang kurang fokus. Tepuk tunggal, double, zero. Ya, balik back to the laptop please. Nah, jadi tadi kan sudah kita kasih pengantar mengenai fotosintesis. Nah, di sini ada video yang menjelaskan mengenai proses fotosintesis. Bisa kalian tonton, kalian perhatikan biar semakin lebih paham. Bentar ya. Apa hijau daun? Apa tadi hijau daun? Tempat masuknya cahaya matahari di dalam daun. Hasil dari fotosintesis. Hasil dari fotosintesis. Fotosintesis.
Bagaimana lambang kimianya, sebutannya, hasilnya, tempat masuk cahaya mataharinya di dalam daun itu apa? Sudah dipahami? Ada yang mau ditanyakan sama Miss? Ada yang nggak dipahami angkat tangannya? Tanya sama Miss. Yang mengenai proses fotosintesis juga boleh. Apa yang nggak paham, tanya aja sama Miss. Miss, aku kurang mengingat mengenai lambang dan kimianya glukosa. Boleh. Udah ingat semua lambang-lambangnya? Coba ya. Jadi proses fotosintesis itu tadi seperti gambarnya itu. Daniel. Jadi lihat ya. Tumbuhan itu memperoleh air di dalam tanah lalu diserap oleh akar dan dari akar disalurkan mengenai sistem transportasi xilem dan floem. Jadi xilem dan floem ini ada di ya, ini mau dijelaskan, dengarkan dulu. Xilem dan floem ini ada di dalam batang. Jadi di dalam batang itu sama kayak Miss bilang itu, ketika dia nanti dibedah, dipotong atau disilep, itu ada yang seperti Getah. habis. Jadi ada yang namanya seperti rongga-rongga. Jadi rongga-rongga ini yang bisa disebut namanya xilem dan floem. Jadi xilem dan floem ini nanti akan mengantarkan ke dalam daun. Apalagi pengetahuannya kan mengenai xilem dan floem. Nah, jadi disebar ke seluruh organ tubuh termasuk daun, karena di daun yang terjadinya yang namanya proses fotosintesis. Nah, jadi nih kalian dari mana? Karbon dioksida itu didapat dari mana? Matahari, cahaya matahari. Dari cahaya matahari. Karbon dioksida itu didapat dari mana? Dari cahaya matahari. Oh. Yang kita hirup selama ini udara. Jadi karbon dioksida itu dari udara. Udara ya. Nah makanya nih kan dia ada cahaya matahari. Tuh ada karbon dioksida, ada air tadi kan. Nah jadi yang dari air itu kan naik, nah CO2-nya dari udara, makanya masuk ke dalam daun yang melalui stomata. Sudah paham sampai sini? Dari mana ya? Apa? Dari mana airnya? Airnya dari mana? Benar sekali pertanyaannya sih. Kita jawab dulu pertanyaan dari Abang Messi ya. Benar ya, dari mana airnya datang? Sama kayak manusia. Dari mana makanannya datang? Kita ambil kan? Kita ambil dikasih mama kita kan? Sama kayak tumbuhan. Tumbuhan kita rawat nggak? Nah kita siram nggak? Tadi pagi ada yang nggak menyiram tanaman. Tanamannya depan nggak boleh siram, berarti nggak kalian kasih makan. Kasian dong. Berarti mulai besok tanamannya disiram ya. Nah, jadi tanaman itu dari mana datangnya air? Itu ketika kita siram. Kita siram, airnya kan turun di dalam tanah, masuk ke dalam tanah, diserap oleh akar. Diserap oleh akar, masuk dia ke dalam batang. Disalurkanlah yang namanya dari xilem dan floem. Kenapa Ica? Kenapa Ica? Stomata itu hanya letak kayak bilang manusia kalau makan masuknya dari mana? Habis. Stomata itu bagaikan alat tubuh manusia mulut. Jadi stomata itu tempat masuknya yang namanya cahaya matahari. Bisa paham? Ya. Ada berapa?
Jam 11.15 sekarang. Nih, fotosintesis itu tadi sudah bilang terjadi di daun. Terjadi ketika klorofil menangkap sinar matahari, lalu sinar tersebut digunakan mengubah air yang di sini tadi H2O naik ke dalam batang, dilimpah ke dalam organ tubuh lain, contohnya juga buah. Jadi ternyata buah itu juga bisa menyimpan makanannya si tumbuhan itu, bukan hanya daun. Tapi organ utama terjadinya fotosintesis itu terjadi di daun. Buah yang dihasilkan dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan, bisa disimpan di dalam makanan, contohnya di dalam buah. Selain gula, oksigen juga dihasilkan keluar melalui stomata lalu ke udara. Nah, oksigen yang dihasilkan oleh stomata ini kan keluar. Tadi kan CO2 udah diserap di udara juga kan CO2. Di udara kita ini banyak zat-zat. Ada H2O, ada CO2, ada yang namanya oksigen juga. Namun, oksigen itu dihasilkan dari proses dari fotosintesis itu. Keluarlah dia dari daun menghasilkan oksigen, kemudian kita hirup. Makanya kenapa kita selalu dibilang tidak boleh menebang pohon dengan sembarangan. Iya, tahu reboisasi, penanaman tumbuhan, penanaman pohon. Supaya apa? Supaya udara yang kita hirup semakin sehat. Coba orang sakit yang di rumah sakit itu sampai beli tabung oksigen, kita bebas dikasih Tuhan, dikasih kekayaan oksigen supaya kita bisa hidup. Kalau nggak ada oksigen kayak mana coba? Iya, dalam waktu singkat pusing, lemas. Kan kalau lama-lama bisa mati. Makanya kita harus bersyukur sama Tuhan pencipta alam. Sudah dikasih kita oksigen. Ini dari hasilnya kan? Apa aja dari hasil dari fotosintesis? CO lagi. Hasilnya hasil C6, H12, O6 dan O2. Oksigen. Ini Mbak. Iya. Bumi kita diselimuti oleh benda hijau hampir di seluruh tatarannya, apalagi kalau bukan karena tanaman. Karena hijau ini disebabkan oleh kandungan klorofil di daun bahkan di batang tanaman. Yang kita semua tahu, klorofil atau zat hijau daun ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis tanaman untuk menghasilkan makanan mereka. Namun, bagaimana dengan tanaman yang tidak berwarna hijau seperti ini atau ini? Kita akan membahasnya dalam video berikut. Hai, selamat datang di Teman Sains. Tanaman tidak perlu berburu makanannya untuk mendapatkan energi seperti lainnya binatang. Mereka memasak sendiri makanannya di bagian kloroplas yang biasanya terletak pada daun melalui proses namanya fotosintesis. Dalam kloroplas ada pigmen klorofil yang dapat dikenali dengan warna mereka yang hijau. Proses fotosintesis ini berfungsi untuk menghasilkan glukosa sebagai bahan bakar pertumbuhan dan energi pada tanaman, di mana klorofil berperan penting menangkap cahaya dalam proses fotosintesis ini. Namun, bagaimana dengan tanaman yang tidak berwarna hijau atau ini kan nggak berwarna hijau ya, bisa fotosintesis. dan fotosintesis seperti tanaman hijau lainnya? Sebelum itu, mari kita sedikit belajar mengenai seperti apa fotosintesis itu bekerja. Fotosintesis bisa terjadi dengan bantuan sinar matahari, air, dan karbon dioksida. Seperti halnya kita, tanaman juga bernafas sebagai salah satu bagian fotosintesis. Namun, yang mereka hirup adalah karbon dioksida melalui bagian di dalam mereka yang bernama stomata dan mengeluarkan oksigen sebagai hasil respirasi. Pada sebagian besar tanaman, fotosintesis terjadi pada daun, khususnya pada bagian kloroplas. Kloroplas ini mengandung klorofil yang berfungsi menyerap cahaya matahari dan kemudian diolah bersamaan dengan air di bagian dalam kloroplas yang bernama tilakoid. Proses ini dinamakan reaksi terang karena
menghasilkan ACP dan NACPH. Udah tahu kayak mana bentuk tomatanya kan? Oh iya memang. Ya, ini ada mengenai manfaat fotosintesis. Jadi apa aja dari manfaat fotosintesis? Apa aja manfaat fotosintesisnya? Menghasilkan oksigen bagi hidup. Menyerap. Ya, sama-sama ya. Manfaat fotosintesis 1, 2, 3 ya. Manfaat fotosintesis. 1, Menghasilkan oksigen bagi makhluk hidup. Menyerap karbon dioksida sehingga udara di sekitarnya menjadi bersih. 3, Menyerap karbon dioksida sehingga mengurangi polusi udara. 4, Membentuk buah dan ubi pada tumbuhan. 5. Menghasilkan bahan makanan. Coba misalnya dari manfaat fotosintesis ini dari tumbuhan, ada yang bertanyakan sama Miss? Yang nggak paham silakan. Yang nomor 2. Yang nomor 2 kata Ica, menyerap karbon dioksida sehingga udara di sekitarnya menjadi bersih. Nah, sebenarnya kalau karbon dioksida ini yang ada di udara itu sebenarnya nggak bisa kita hirup banyak-banyak. Jadi contoh CO2 itu ada hasil dari kendaraan bermotor, asap. Ya, itu kan nggak bagus kan untuk kesehatan. Jadi apa tumbuhan menyerap CO2 itu supaya udara menjadi bersih, oksigennya lebih banyak daripada CO2-nya. Paham Ica? Ada lagi yang ditanyakan? Kita lanjut. Ya, lanjut Messi. Ada yang mau ditanyakan? Daniel, ada yang mau ditanyakan? Kenzi, ada yang mau ditanyakan? Nah ini, nah kewajiban kan ada tumbuhan nih, dia menghasilkan, ternyata tumbuhan ini penting sama kita. Kenapa penting tumbuhan sama kita? Yang kita hirup loh, apa itu? Udara. Iya, udara itu apa? Oksigen. Iya, tumbuhan menghasilkan Oksigen. jadi kita tumbuh. Nah makanya dari itu kita harus melindungi pohon-pohon yang ada, jangan kita asal tebang. Ya kalau di tempat semua pohon di dunia Banjir, terjadi banjir, longsor. Kita juga nggak bisa mengeluarkan udara bersih. Yang ada yang kita hirup apa? Udara kendaraan bermotor, asap mobil, asap kereta. Makanya asap pesawat. iya, terus yang kedua, menjaga dan melestarikan tumbuhan agar tumbuh besar dan subur. Gimana sih kalian caranya itu menjaga tumbuhan itu supaya tumbuh subur dan Menyiram. oh, 1 Menjaga buku. Oh, apa lagi Gabriel? Menjaga. Udah tadi buku kan? Menjaganya gimana? Merawat. Merawat. Udah kan biar kebagi temannya. Apa orang? Ya, Ya, memberikan benar ya, memberikan cahaya matahari supaya apa? Dia bertumbuh. Iya. Jadi kayak tumbuhan di dalam ruangan dia pasti lain. Coba kalian, coba kalau ada tumbuhan di dalam rumah kalian. Iya. Kenapa? Kenapa bisa mati? Benar. 1 karena nggak terawat. Coba sama kayak manusia. Kalau dikasih makan terus, coba Aura dikasih makan terus. Aura makan donat sekarang. Habis donat makan bakso. Sanggup nggak perutnya? Sama kayak tumbuhan. Kalau di dalam ditempatkan di matahari terus 24 jam, dia bisa kelebihan cahaya matahari. Layu. Makanya ada yang tanaman itu dia kayak tanaman yang di luar itu terus di rumah matahari layu kan? Kering. Iya. Ada lagi kemarin satu video sebenarnya. Jangan lupa like, comment,
dan subscribe. Subscribe. Jangan lupa like, pernah berpikir bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan dari energi? Apakah sama seperti manusia menggunakan mulut untuk mengunyah makanannya? Kali ini kita akan sedikit mengenal bagaimana proses tumbuhan menghasilkan makanannya. Di dalam daun terdapat klorofil yang berfungsi sebagai penyerap sinar matahari, kemudian diserahkan stomata menuju akar, yang akhirnya akan disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Proses panjang tersebut dinamakan fotosintesis. Dari 3.000 jenis tanaman di dunia, ada tanaman yang tidak bisa berfotosintesis. Mari cari tahu. Jamur, bunga bangkai, belalu, Nih, yang kumbang, kalau dan monotropa uniflora. Dicoba ke atas jika kamu tahu kan tidak. tumbuhan yang nggak bisa melakukan fotosintesis apa aja? Makanya sekali lagi perhatikan ya, jamur. Perhatikan. Sekali lagi, nanti Miss kasih kuis harus bisa dijawab. Jangan lupa, jangan lupa like, komen. Pernah berpikir bagaimana tumbuhan menghasilkan makanan dan energi? Apakah sama seperti manusia menggunakan mulut untuk mengunyah makanannya? Kali ini kita akan sedikit mengenal bagaimana proses tumbuhan menghasilkan makanannya. Di dalam daun terdapat klorofil yang berfungsi sebagai penyerap sinar matahari, kemudian diserahkan stomata menuju akar, yang akhirnya akan disebarkan ke seluruh bagian tumbuhan. Proses panjang tersebut dinamakan fotosintesis. Dari 3.000 jenis tanaman di dunia, ada tanaman yang tidak bisa berfotosintesis. Mari cari tahu. Jamur, bunga bangkai, belalu, putri malu, dan monotropa uniflora. Dicoba ke atas jika kamu Ya, tidak tidak bisa. bisa melakukan. Kenapa nggak bisa melakukan fotosintesis? No, kenapa tidak bisa melakukan fotosintesis? Loh, kita memberikan. Gelap kali sih. Pada nonton. Untuk apa?
B. 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 Posisi yang paling baik dan sopan itu yang bisa menjawab. Membagi dua. Aku. Lima. Aku pilih bilang. Iya, Pak. 200. Pasti 200. Nanti kita kasih sama Kenzi ya yang pilih ya. Ya. Jadi Rafi. Nggak tampak Hafiz. Nggak Habis. Habis. Nggak jadi kita kasih sama Kenzi waktunya. Tepuk tangan ini untuk kita semua. Siapa tadi yang bisa benar semua? Aku. Attention please. Oke semua silakan duduk di tempatnya masing-masing. Sekian pelajaran kita hari ini mengenai fotosintesis. Untuk hari ini senang sama kita semua, ternyata semua bisa mengingat, memahami mengenai fotosintesis. Please berharap kedepannya kalian tidak lupa. Jadi ketika ada guru lain bicara, ketika ada guru lain yang menanya, bisa kalian jawab. Untuk pelajaran selanjutnya itu mengenai perkembangbiakan, silakan dibaca bukunya di rumah untuk tugasnya. Nanti Miss masuk, Miss tanya dan kita masuk lagi ya. Sekian untuk hari ini, diucapkan terima kasih untuk mengakhiri pelajaran kita nyanyi mengenai fotosintesis sekali lagi. Itu istirahat ya. Siapa bisa baca mengenai perkembangbiakan? Bagian C. Nanti ya. Membaca. Radian semua. Halaman 16 ya, membaca ya. Iya, membaca aja. Pokoknya Minum dulu biar kuat suara. minum dulu. Diri,
Oke.